Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang terhormat Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar HS. Yang terhormat Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Yusuf Aman, MA. Yang terhormat Ketua Bidang Seni dan Budaya Islam MUI DKI Jakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Ramdhani Arafat, MPD. Yang terhormat Direktur Geopelajar ID, Herli Ramadhani, SSI, LC. Yang terhormat Ketua Panitia, Saudara Fahmi Hasan Ardiansyah, SH. Yang terhormat Perwakilan PT Bank DKI Syariah. Yang terhormat Perwakilan PT Pelindo II. Hadirin peserta webinar Seni Budaya Islam Nasional yang berbahagia. Ungkapan puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar Seni Budaya Islam Nasional dengan tema Membangun semangat dakwah melalui penguatan literasi, seni, dan budaya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman mahiriyah. Hadirin yang berbahagia, kami Khairul Rizki Atamami dan Rahmana Fadilah selaku pembawa acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang keempat adalah laporan ketua panitia. Acara yang kelima adalah sambutan Gubernur DKI Jakarta. Acara yang keenam adalah doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas Ahmad Sirajuddin, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil
المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan untuk berdiri. Fanzuru
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin, tamu undangan, serta peserta webinar yang berbahagia. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, sebagai informasi bahwa webinar ini merupakan puncak dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta dan Geopelajar ID. Sebelumnya, MUI DKI Jakarta dan Geopelajar ID telah melaksanakan pelatihan jurnalistik untuk pemula, pelatihan membaca puisi, dan lomba membaca puisi. Acara ini didukung oleh PT Pelindo II, Bank DKI Syariah. Baik, menginjak ke acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Webinar Seni Budaya Islam Nasional yang akan disampaikan oleh Saudara Fahmi Hasan Ardiansyah SH. Kepadanya kami persilahkan. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rosyid Baswedan, SI, yang awal nggak masuk. yang terhormati Ketua Umum Majelis Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Mukhtar, yang sama-sama kami hormati Ketua Bidang Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kiai Rohdoni, yang sama-sama kita hormati narasumber webinar Seni Budaya Islam, Dr. Ibu Tuti dan Kak Izul. Yang kami hormati Direktur Lembaga Geopelajar ID, Saudara Herli Ramadhani. Yang kami hormati perwakilan dari peserta Bank DKI Syariah dan perwakilan dari peserta IPC Pelindo II. Serta yang kami hormati para lomba membaca puisi tingkat nasional dan para audiens webinar Seni Budaya Islam Nasional. Geopelajar ID merupakan lembaga yang bergerak dalam literasi dan jurnalistik di kalangan pelajar, bertujuan mendukung dalam pembelajaran pelajar dan melatih literasi dan kejurnalistikan di kalangan pelajar. Pada momentum ini, Lembaga Geopelajar ID bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba membaca puisi tingkat nasional Piala Gubernur DKI Jakarta. Adapun laporan berjalannya lomba, alhamdulillah diikuti peserta selain dari Jabodetabek, juga dari kabupaten dan kota tersebar di Indonesia, di antaranya Denpasar, Bali, Samarinda, Kalimantan Timur, Bangkalan, Sumeneb, Madura, Lampung, Banyumas, Demak, Lumajang, Pekalongan, Indramayu, Kuningan, dan kota kabupaten tersebar di Indonesia. Dalam perlombaan ini, panitia membuat mekanisme peserta membacakan 2 judul puisi, yaitu Kejakartaan dan puisi tentang religi. Tujuannya agar meningkatkan rasa bangga kita kepada ibu kota DKI Jakarta dan momentum menyambut bulan suci Ramadan, serta diikuti oleh peserta dari tingkat SMP, SD, SMA, mahasiswa, serta umum. Saya, Fahmi Hasan, anggota dari Lembaga Geopelajar ID, selaku Ketua Panitia Lomba Membaca Puisi Tingkat Nasional, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta atas kerjasamanya
mensukseskan lomba membaca puisi tingkat nasional. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada sponsorship yaitu IPC Pelin 22 dan Bank DKI Syariah, serta semua elemen yang terlibat mensukseskan acara lomba membaca puisi tingkat nasional. Dan saya mewakili dari panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas kesalahan panitia dalam bertugas baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepada Ketua Panitia kami haturkan terima kasih. Acara berikutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar HS kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma para shaimin dan shaimat, khusus seluruh panitia lomba puisi tingkat nasional sekaligus webinar seni budaya Islam yang dimotori oleh bidang seni budaya MUI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama tentu dengan berbagai macam elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menjadikan puisi-puisi Islami serta nilai-nilai sejarah Islam bisa dikenalkan di tengah-tengah kalangan anak-anak muda dan para remaja, di mana mereka sebagai harapan generasi penerus. Saudara-saudara sekalian, tentu kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas terselenggaranya acara yang besar ini. Yang tentu juga di sana tidak menghilangkan rasa ungkapan terima kasih saya kepada Ketua Bidang Seni Budaya Kiai Romdoni beserta seluruh jajarannya, juga kepada sahabat saya, saudara saya Pak Muhammad Arif Syukur yang juga selalu mempunyai pemikiran ke depan bagaimana seni-seni ini, khususnya seni budaya Islam, berbagai macam aspek seni, agar supaya mulai kita kembangkan dan kenalkan lagi ke tengah-tengah generasi muda ke depan. Jangan sampai mereka terlena dengan berbagai macam budaya-budaya barat yang mereka pelajari dari HP yang mereka pegang, dari budaya-budaya yang pada akhirnya budaya-budaya itu akan merusak moral dan mental mereka. Terima kasih tentunya kepada Kaizul yang selalu memberikan dongeng-dongeng Islami kepada anak-anak. Ini juga satu kesyukuran kami atas nama pimpinan MUI DKI Jakarta, banyak memiliki sumber daya manusia di dalamnya, berbagai macam aspek keilmuan yang dimiliki. Baik itu dongeng, kemudian kaligrafi Islami yang sekarang sudah mulai booming, baik di Jakarta, di Indonesia, juga seni-seni budaya lainnya. Karena itu, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kiai Romdoni beserta seluruh jajarannya dan juga seluruh elemen, baik itu Bank DKI, Syariah, juga yang lainnya, sponsor-sponsor yang lain yang bisa bekerja sama dalam hal ini. Dan juga tentu ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Jatuti dari MUI DKI juga
yang juga memotori pelaksanaan lomba puisi ini. Saya bersyukur sekali lagi atas nama pimpinan MUI, selalu banyak ide-ide yang begitu kreatif di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di tengah-tengah pandemi saat ini, namun kita bisa mengajak anak-anak remaja kita. Saya bangga saya lihat anak-anak remaja ini yang akan mengikuti, mereka adalah muka-muka harapan pemimpin di masa mendatang. Mudah-mudahan kalian yang mengikuti acara ini akan menjadi pemimpin di masa mendatang dan akan membawa izzul Islam wal muslimin, membawa kemuliaan nilai-nilai Islam dari berbagai macam aspek yang ada untuk menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sekali lagi selamat melaksanakan lomba puisi tingkat nasional, webinar budaya-budaya Islam. Mudah-mudahan akan membawa manfaat yang besar buat generasi ke depan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai kami haturkan terima kasih. Beranjak sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan lomba puisi tingkat nasional dan webinar kebudayaan Islam oleh MUI DKI Jakarta bekerja sama dengan geopelajar.id. Meskipun seluruh peserta akan memperebutkan Piala Gubernur DKI Jakarta, namun tetap harus menjunjung tinggi sportivitas, jaga semangat kompetisi sebagai ikhtiar untuk saling memajukan, saling mendorong untuk kebaikan. Insya Allah kegiatan ini pun bisa dinikmati sama-sama. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Ramadan kita juga menjadi Ramadan yang tetap produktif, berkarya sambil terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur kami haturkan terima kasih. Sebelum kita beranjak ke acara webinar, mari kita dengarkan keynote speech dari Ketua Bidang Seni Budaya Islam MUI DKI Jakarta. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ramdhani Arafat MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang mulia Bapak Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, pada keluarga besar geopelajar.id, serta kepada para sponsorship yang ikut bergabung dalam kegiatan ini, juga kepada panitia lomba puisi memperebutkan Piala Gubernur DKI Jakarta, juga kepada para pembicara dalam kegiatan ini. Ada Ibu Dr. Hajah Tuti Terwiyan di MSI, ada pendongeng kita Kak Zul Herman, serta ada moderator Arif, serta teman-teman yang lain, para kiai, para ulama, para ilmuwan, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, para peserta webinar seni budaya Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang saya sampaikan ini adalah
membangun semangat dakwah melalui seni dan budaya. Dakwah lewat karya sastra, khususnya, dan seni secara umum. Kalau secara khusus, baik berupa puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama, banyak yang menilai lebih efektif ketimbang melalui dakwah, pidato, atau khutbah. Sejak zaman dahulu, para pujangga-pujangga, para sastrawan menggunakan sastra sebagai media dakwah. Bahkan sejak zaman Wali Sanga, dakwah dilakukan melalui sastra. Sunan Kalijaga misalnya menciptakan syair-syair yang sangat indah dilantunkan, yaitu misalnya Ir-Ilir, ya. Syair lagu ini begitu indah bernuansa dakwah, menggunakan simbol-simbol, metafor-metafor, irama dan rima. Dengan tembang itu Sunan Kalijaga mengingatkan umat Islam untuk bangkit melaksanakan sholat 5 waktu selama masih ada kesempatan untuk melakukannya. Memang beliau, Sunan Kalijaga, berdakwah dengan menggunakan media yang dikenal pada zamannya. Bahkan beliau pun memakai wayang sebagai media dakwah beliau. Lalu kemudian diadopsi ke dalam ajaran atau keyakinan Islam, kemudian menjadi kalimo soto atau dua kalimat syahadat. Begitu juga dalam agama-agama yang lain. Banyak sastra dipergunakan sebagai sarana dakwah. Seperti karya sastra Mahabharata dan Ramayana boleh dikatakan menjadi media dakwah bagi umat Hindu. Dalam karya itu memuat ajaran Hindu. Ada soal-soal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dewa mereka, dengan masalah moral, politik, cinta, dan lain sebagainya. Begitu pula negara Kertagama dan Serat Pararaton bisa menjadi bukti bagaimana karya sastra pada saat itu juga menjadi media dakwah bagi mereka, bagi umat Buddha. Para peserta sekalian, dalam khazanah sastra Melayu lama misalnya, kita bisa menunjuk, ya, kita bisa menunjukkan bagaimana Raja Ali Haji dengan gurindam 12-nya berdakwah kepada kaum muslimin. Di dalamnya termuat masalah tauhid, syariat, akhlak, bahkan di pesantren-pesantren ada tradisi yang mengajarkan ilmu agama, tentunya melalui karya sastra dengan nazam-nazam atau syair-syair berbahasa Arab yang dilakukan. Sangat terkenal di pesantren, ada yang namanya nazam alfiyah, ada yang nazam imriti, ada aqidatul awam, dan ini dilakukan dengan rima karya yang tercantum dalam puisi-puisi dan dilakukan. Bahkan luar biasa sampai sekarang merebak, sangat terkenal di kalangan masyarakat, terutama kalangan pemuda Islam, ya. Aqidatul awam, alfiyah, imriti, dan lain sebagainya. Sastra memang sangat berperan dalam dakwah agama. Dalam Kristen juga seperti itu. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dalam bahasa asli Ibrani sangat puitis dan bernilai sangat sastra. Ajaran-ajaran Kristiani lebih mudah dimengerti dan diresapi melalui Mazmur dan kidung-kidung mereka. Dalam sastra Indonesia modern, kita bisa melihat karya-karya W.S. Rendra, almarhum, sebelum beliau masuk Islam yang bernuansa dakwah Kristiani misalkan, beliau menyampaikan balada penyaliban dan sejumlah mazmur, juga beberapa puisi Khairul Anwar yang menunjukkan bagaimana karya sastra bisa menjadi media dakwah Nasrani. Sebutlah misalnya puisi-puisi Khairil yang berjudul Isa dan Doa yang sangat religius dan bernuansa dakwah. Dengan kata lain, bahwa
salah satu cara, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah orang menuju Rabbmu dengan cara-cara hikmah dan dengan mau'izah al-hasanah. Maka tidak boleh kita kesampingkan cara-cara mau'izah hasanah. Di dalamnya adalah termasuk berdakwah melalui bidang seni dengan berbagai macam model seninya. Apakah itu sastra, kaligrafi, lagu, kasidah, cerpen, sandiwara dan lain sebagainya sangat ampuh untuk dijadikan sebagai media dakwah yang penuh dengan hikmah dan mau'izah hasanah dalam rangka mengajak umat manusia melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman para peserta sekalian, karena di antara fungsi dari Majelis Ulama Indonesia adalah al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi 'anil munkar, mencegah kemungkaran, himayatul ummah, maka kami dari bidang seni budaya dengan instruksi dari Ketua Umum melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa inspiratif dalam rangka menopang tugas dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah bisa terlaksana beberapa kegiatan dan kepada semuanya diucapkan banyak terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya adalah webinar Seni Budaya Islam Nasional yang akan dipandu oleh moderator. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini sambil menunggu jelang berbuka di bulan mulia ini, kita masih Allah mudahkan untuk bersilaturahim dan mudah-mudahan sekaligus dalam rangka menambah ilmu kita untuk terus belajar, sehingga nanti Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu, dan Allah angkat derajatnya dengan ilmu itu sendiri. Selawat berangkai salam semoga tercurah kepada teladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang mendapatkan syafaat, di mana ketika itu tidak ada syafaat dari seorang manusia kecuali dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kyai Haji Munahar Mukhtar HS. Yang kami hormati dan kami muliakan Kyai Haji Dr. Romdoni Arafat MBD,
sekaligus Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, para panitia, begitu juga para narasumber hari ini yang sudah hadir insya Allah. Yang pertama, Bunda Haja Dr. Tuti Tarwiyah MSI dan Kak Ijul atau Kak Zul Herman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, webinar Seni Budaya Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang mengambil tema membangun semangat dakwah melalui penguatan literasi seni dan budaya. Mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dalam waktu 1 jam 15 menit ke depan kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana penguatan dakwah khususnya melalui literasi seni dan budaya. Kita pahami kalau kita ingin belajar sastra sesungguhnya Al-Quran sudah sangat jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kata-kata itu tersusun dengan baik. Dan kalau kita lihat misalnya satu contoh saja, itu surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya berakhiran, kalau huruf Indonesia itu D gitu ya. Kemudian kalau kita baca lagi surah An-Nas misalnya, itu diakhiri dengan huruf S. Nah itu kan sebuah ungkapan yang sangat indah sekali. Sebuah sastra yang sangat indah. Nah, kita akan bedah hari ini dan mudah-mudahan nanti menjadi pengalaman buat kita semuanya. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sangat peduli dan sudah mengajarkan tentang sastra yang begitu indah. Karena hidup dengan seni insya Allah akan menjadi indah, hidup dengan teknologi akan menjadi mudah, dan insya Allah hidup dengan agama Islam insya Allah akan lebih terarah. Tanpa berpanjang kalam, kita akan mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bunda Dr. Haji Tuti Tarwiyah MSI. Beliau akan membedah tentang sastra dan Islam. Beliau adalah seorang bunda yang luar biasa, selalu menginspirasi Indonesia. Beliau sering menciptakan lagu-lagu, puisi, dengan musikalisasi puisinya. Begitu juga banyak karya-karya beliau berupa pantun dan yang lainnya. Bukan hanya dalam skala nasional, juga insya Allah beliau sering menjadi narasumber dalam skala internasional. Langsung saja, Haja Bunda Tuti sudah hadir? Yap, sudah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Sudah. Ya, ada waktu sekitar 15-20 menit untuk menyampaikan paparannya. Karena nanti selanjutnya kita akan lebih banyak mengeksplor dari para pelajar, khususnya adik-adik kita semuanya. Dan peserta yang hadir pada hari ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan wawasan yang luas. Kepada Bunda Dr. Haji Tuti Tarwiyah, MSI, kami persilakan. Terima kasih, Bapak Kiai Haji Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Profesor Dr. Haji Anies Baswedan, yang terhormat Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Munahar Muhtar, yang terhormat Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam, Kiai Haji Romdoni Arafat, yang terhormat juga yang hadir tadi kalau tidak salah juga sudah hadir Sekretaris MUI DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Aman,
Dan tentunya adalah yang hadir semua pada acara ini, wabil khusus anak-anakku yang Bunda Tuti sayangi. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mau membeli oleh-oleh, ya, tidak kita ke pasar, tidak kita membeli kurma. Kalau bukan karena mau menjadikannya anak-anak soleh, ya, kita tidak akan membahas terkait dengan sastra Islam dikaitkan dengan agama. Itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka bahwa nanti kita akan membahas berbagai macam seni di dalam atau ada kaitannya dengan Islam. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah yang Maha Rahman atas karunia yang Allah berikan, kita semua dapat berkumpul bersama pada sore hari ini, insya Allah dalam suasana yang membahagiakan. Salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pengakhir zaman, pembawa umat dari alam gelap ke alam terang. Nah, anak-anakku semuanya, ini karena kebetulan audiensnya adalah anak-anakku yang keren-keren di sini. Bu Tuti akan coba langsung kita membahas tentang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Kita sedikit ke belakang sebelum nanti kita lihat hasil karya sastra yang dikaitkan dengan Islam atau sastra Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya sastra dalam Islam dalam bahasa Arab disebut itu adab, ya. Dalam keseharian kita bisa mengkaitkannya dengan kesopanan, kesantunan, atau dengan istilahnya itu adalah kelembutan kata, ya. Jadi kalau orang yang mau jadi sastrawan Islam, dia tentunya harus menunjukkan diri di dalam karya-karyanya, termasuk juga adalah dalam perilakunya. Jadi sudah tentu sikap dan tingkah laku sebagai seorang sastrawan itu akan dilihat dari adab baik yang dilihat dari kesopanannya, kesantunannya, termasuk juga kelembutan tutur katanya saat berbicara. Ya, jadi ini yang jelas memang ditekankan sekali kalau dikaitkan sastra dikaitkan dengan Islam, ya. Syauqi Daif yang hidup antara 1910 sampai 2005 mengatakan bahwa adab atau sastra adalah karya yang dapat membentuk ke arah kesempurnaan kemanusiaan yang di dalamnya terkandung ciri estetika dan kebenaran. Jadi bukan cuma hanya indah, ya, anak-anak semuanya, tapi juga ada unsur kebenaran di sana. Jadi kalau sastra Islam itu tidak main-main, ya, bukan cuma bermain kata, bukan hanya kata-katanya indah, tapi memang mengandung kebenaran. Sastra harus mendorong hasrat masyarakat untuk menjadi pembaca yang baik, ya. Jadi kita mempunyai misi kalau kita memang mau menjadi sastrawan yang bagus tinjau atau dikaitkan dengan Islam, maka kita harus mempunyai kemanfaatan bagi manusia, bagi masyarakat, terutama ya masyarakat Muslim tentunya, ya. Jadi kalau sastra di dalam Islam itu lebih mengarah kepada pembentukan jiwa. Said Hawa mengatakan dalam bukunya Al-Islam, bahwa seni atau sastra Islam adalah seni yang berlandaskan kepada akhlak Islam, ya. Jadi dalam bukunya juga Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, beliau mengeksplorasi lebih jauh tentang jiwa, ya, tentang jiwa. Ini yang Bunda Tuti angkat ke atas ini adalah yang disebutkan nama-nama ini adalah yang memang punya kaitan dengan seni sastra. Lalu ada Ismail Raja Al-Faruqi, pemikir Islam yang intens memadukan antara Islam dengan esensi ajaran tauhidnya dengan pengetahuan dan seni. Jadi seni Islam adalah seni yang tak terhinggaan, di mana semua bentuk kesenian diakomodir pada keyakinan akan Allah. Jadi nggak ada tuh yang namanya karya cipta yang nggak ditujukan, semua menuju kepada Allah. Semua dilandasi atas dasar ibadah, ya. Jadi ekspresi dan ajaran Al-Quran merupakan bahan materi terpenting bagi ikonografi seni atau sastra Islam. Itu yang perlu dicatat, ya, bahwa ayo sama-sama Anda semua, kalau kemarin sudah lomba puisinya atau mungkin sudah berjalan, ya, di sini juga bagaimana kita berlatih juga nanti kamu semuanya
termotivasi dengan yang akan Bunda Tuti munculkan tadi ya dari tokoh-tokoh tadi, bahwa dalam Islam kita bisa menyampaikan dakwah melalui seni. Dengan seni tadi kata Kiai Romdoni itu akan lebih mudah ya, lebih mudah. Karena memang seni tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya manusia. Tentu dengan hal yang menyenangkan itu akan lebih mudah menyampaikan sesuatu. Nah, Harun Daud ini juga mengatakan tujuan kesusastraan adalah untuk mendidik dan membentuk manusia ke arah pencapaian jiwa yang menyelamatkan. Jadi kalau yang namanya kesusastraan itu karya-karyanya itu harus membantu jiwa, membantu manusia untuk ke arah keselamatan. Jadi nggak bisa yang namanya, makanya kalau dilihat karya seni itu nanti karya seni atau sastra untuk yang terkait dengan sastrawan muslim bukan hanya dilihat nanti pada karyanya ya, tetapi juga dalam termasuk proses pembuatan karyanya itu, lalu produknya bagaimana mempunyai kemanfaatan juga kepada umat. Nah itu jadi jangan sampai nanti kalau kita mengatakan kita sebagai sastrawan Islam dalam prosesnya, katakanlah misalnya ya, oh lagi mau ada syuting, kita mau baca puisi di mana, tapi pada saat bulan puasa, oh sembarangan minumnya atau itu ya, artinya menunjukkan bahwa kita tidak puasa. Nah ini sudah jelas bertentangan. Justru ketika kita terjun ke dalam dunia sastra Islam, kita sudah justru mengkondisikan diri kita harus bisa seperti yang diharapkan seperti itu ya, bahwa sastrawan Islam maka dia membawa misi sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran ya. Lalu Shannon Ahmad, beliau ini malah seorang penulis Malaysia yang mendapat gelaran sastrawan negara. Kalau di Malaysia itu penyair itu digaji ya, bahkan lebih terhormat mungkin dari jabatan-jabatan yang biasa. Jadi tugasnya berkarya dan tapi digaji. Mudah-mudahan suatu saat di Indonesia bisa seperti ini ya, ada anak-anak yang kreatif yang memang bisa mempunyai kontribusi dalam membaguskan akhlak masyarakat ya, mental masyarakat. Mudah-mudahan ini mendapat gaji ya setidak-tidaknya gaji dari Allah ya, honor dari Allah, insya Allah ya. Nah jadi beliau berkata bersastra dalam Islam haruslah bertonggakan Islam ya, yaitu sama seperti beribadah untuk dan karena Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kita lakukan adalah untuk Allah, karena Allah. Nah, Bunda Tuti lanjutkan. Seni Islam adalah seni karena Allah untuk umat manusia yang dihasilkan oleh para seniman, bertolak dari ajaran wahyu ilahi dan fitrah insani. Jadi memang kita ada unsur minallahnya ya, bahwa kita memang melakukan itu adalah karena semata-mata kita tunduk pada apa yang ajarkan Allah atau apa yang digariskan kepada Allah, tapi kita juga kepada fitrah insani, di mana kita juga harus mempunyai kemanfaatan bagi orang lain. Sastra Islam lahir dari mereka yang memiliki ruhiyah Islam yang kuat dan wawasan keislaman yang luas. Jadi kalau misalnya kembali Bunda Tuti tekankan, kalau mau menilai sebuah karya itu apa disebut sastra Islam atau tidak, bukan cuma dilihat dari karyanya semata ya. Karyanya semata, nih film bagus, film Habibur Rahman ya, tuh ayat-ayat cinta luar biasa. Kalau anak-anak mau tahu bagaimana itu proses pembuatannya, kita akan nampak senang sekali, karena di sana dalam proses pembuatannya Bunda Tuti yakin ya, itu pasti sangat Islami ya, bukannya yang sebagaimana mungkin sering kita lihat bagaimana dalam pembuatan film-film yang lain gitu ya. Di sini nilai-nilai Islam betul-betul dikondisikan, bukan cuma nanti pada hasilnya yang memang luar biasa, tetapi juga dalam proses pembuatannya juga sudah menerapkan sesuai dengan yang digariskan dalam Al-Quran. Nah, jadi kita bisa melihat itu bukan bukan hanya karyanya saja, tapi juga kepada pribadi pengarangnya. Nah, kita lihat ya kalau karya-karya dari sastrawan Islam
kita lihat pribadinya, adem rasanya ya, adem gitu ya. Kita senang melihatnya, kita senang berada di dekatnya, kita senang pada apa yang diucapkannya, kita senang pada karya-karyanya. Apakah itu bentuknya macam-macam ya? Apa itu puisi, apakah itu tadi syair-syair, atau mungkin pantun, atau mungkin karya film, karya drama, ataupun musik. Nah, itu semuanya mendatangkan kedamaian di hati ya. Jadi sastra Islam itu bagi pengarangnya haruslah suatu pengabdian yang betul-betul dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat ya. Terakhirnya adalah sastra dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah pengarang bagian dari ibadah. Jadi tidak ada hasil karya mereka diniatkan selain untuk ibadah. Nah ya, jadi sebenarnya sastra memang menempati posisi yang terbilang penting dalam sejarah peradaban Islam ya. Sejarah sastra Islam tidak lepas dari perkembangan sastra Arab. Sebab sastra Arab yang memang menggunakan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab merupakan bahasa suci Islam dan Al-Quran. Walaupun tidak sama dengan bahasa Arab yang umum, tentu saja Al-Quran itu memang memiliki nilai-nilai keindahan yang luar biasa. Tadi Pak Kiai Arif sudah menjelaskan ya. Dan memang sudah ada satu penelitian kalau dikatakan Al-Quran itu adalah sebuah karya yang maha indah ya, yang tidak seorang bisa membuatnya walaupun dikumpulkan beberapa ahli sastra, maka tidak ada secuilnya yang bisa menyamai. Dan ini sudah dibuktikan dari yang berlatar belakang ilmu nahu dan macam-macam ya. Bu Tuti tidak mendalami itu, tapi pernah juga belajar dulu sedikit tentang nahu. Nah ini pokoknya memang Al-Quran tidak bisa disamakan bahwa Al-Quran adalah karya yang indah, indah, maha indahnya. Nah sekarang Bu Tuti memberikan contoh sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya sampai Rasulullah itu sendiri menghargai sebuah karya bagi para penyair pada zaman Rasulullah ya. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang penyair terkenal namanya Hasan bin Thabit. Nah, itu beliau aslinya adalah Abu Walid Hasan bin Thabit bin Al-Munzir ya. Juga ada Al-Khansa. Ini Al-Khansa ini seorang perempuan ya yang mempunyai nama lengkap Tamadar binti Amru bin Al-Haris bin Asy-Syarid. Dilahirkan di Najat di wilayah Arab Saudi pada 575 Masehi, memang di zaman Rasulullah SAW ya. Nah, kalau yang ceritanya Hasan itu Nabi pernah bilang kepada Hasan, karena itu memang sahabatnya, kata Nabi begini, Hasan, engkau tentu mengetahui yang telah dilakukan kaum musyrikin Mekah. Karena itu padamkanlah semangat mereka dengan sajak-sajakmu. Dan sebaliknya bangkitkanlah semangat kaum muslimin dengan sajak-sajakmu. Itu Nabi meminta seorang penyair ya Hasan untuk bagaimana memadamkan sajak-sajaknya orang-orang musyrikin Mekah yang banyak membelokkan fakta-fakta tentang keluhuran Islam gitu ya. Jadi justru lawan lagi dengan sajak-sajakmu. Oh, Hasan langsung senang lah yang minta Nabi ya. Kata beliau itu, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku akan menyakiti orang-orang kafir Mekah dengan puisi saya, bagaikan sayatan di kulit mereka. Itu jawab Hasan. Tapi Nabi langsung berkata begini, hendaknya engkau tidak terburu-buru, wahai Hasan. Ujar Rasulullah, Abu Bakar lebih mengetahui tentang garis nasab orang-orang Quraisy. Sebaiknya garis sisilahku juga mereka mengetahui. Maka sebaiknya engkau terlebih dahulu mengetahui garis keturunanku. Tanyakanlah hal itu pada Abu Bakar, karena Abu Bakar memang sangat mengetahui nasabnya Nabi. Nah, terus akhirnya selesailah itu ke Abu Bakar ya. Sampai tuhnya lapor Hasan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku kini telah mengetahui garis keturunan engkau. Jadi tahulah bahwa Nabi itu memang dari suku Quraisy ya. Maka demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku akan mencabut engkau dari kelompok mereka bagaikan tercerabutnya gandum dari adonan. Ini perumpamaan ini aja sudah luar biasa ya. Tadi ketika pertama mau menyakiti mereka bagaikan sayatan di kulit mereka, sakit banget ya. Tapi ketika tahu Nabi asalnya juga dari Quraisy, bagaimana itu dibuat menjadi lebih indah Nabi untuk bisa tercerabut dari sana, dicabut dari bangsanya untuk bisa terus menjalankan dakwahnya. Nah di sini luar biasa kata-kata yang digunakan dari termasuk dari sastrawan itu. Nah yang kalau Al-Khansa ada lagi ya.
itu ketika dia menulis sajak itu seperti ini, ketika saudaranya yang bernama siapa Bunda Tuti lupa itu meninggal ya, dia membuat puisi seperti ini. Air mataku terus bercucuran dan tak pernah mau membeku. Ketahuilah, mataku menangis karena kepergian Sahar sang dermawan. Ketahuilah, mataku menangis karena kepergian sang gagah berani. Ketahuilah, mataku menangis karena kepergian pemuda yang agung. Ya, jadi dia mengulang itu berkali-kali sebagai penekanan kesedihannya. Juga pengulangan-pengulangan itu memang karena kehilangan betapa seorang Sahar itu adalah seorang yang sangat dermawan saudaranya ya, lalu juga orang gagah berani, lalu pemuda yang agung. Jadi inilah salah satu karya si Al-Hansa. Dia sebenarnya mu'alaf ya, mu'alaf. Ketika masuk Islam karyanya terus berkembang, Nabi pun menaruh perhatian terhadap karya-karyanya. Nah ini jadi adik-adik semua biar semangat nanti nih ya, nanti bisa ada yang memang suka membaca saja, tapi juga ada yang suka latihan menulis. Nah, di sini menulis sambil berdakwah. Karena apa? Nabi sendiri pernah menyampaikan secara langsung kekagumannya dengan kepandaian si Hansa dalam bersyair. Nabi pernah bilang begini pada si Hansa ketika dia minta bersyair, bait demi bait didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sampai akhirnya beliau berkata, aduhai Hansa, hariku terasa indah dengan syairmu. Nah, itulah rupanya memang syair-syair itu membuat orang menjadi nyaman ya. Juga kalau kita mencantumkan nilai-nilai untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka di situ akan juga berpengaruh apa yang kita inginkan melalui karya-karya kita. Nah, di sini sekarang Bunda Tuti mau sedikit karyanya penyairnya Indonesia nih, karya Abdul Hadi WM. Tuhan, kita begitu dekat ya. Jadi katanya, Tuhan, kita begitu dekat sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dengan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Luar biasa ya. Ada juga syair dari karya Sutarjikal Sumbahri tentang walau ya. Bunda Tuti baca cepat saja ini. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin matiku bagai batu tamat, bagai pasir tamat. 7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ucap, di butir pasir ku tulis rindu-rindu. Walau huruf habislah sudah, alif bataku belum sebatas Allah. Ini luar biasa, termasuk puisi karya Taufik Ismail Tuhan ya, yang dimusikalisasi menjadi sebuah lagu yang enak sekali. Bunda Tuti nggak contohkan, udah banyak tahu lagunya. Jadi termasuk Bunda Tuti juga membuat beberapa puisi yang dilagukan. Mungkin nanti kapan-kapan kita berkenalan lebih jauh. Khawatir nanti terlalu lama ya. Sebelum Bunda Tuti tutup, Bunda Tuti akan tutup dengan pantun ya, pantun yang berbasis sholawatan ya. Jadi disinilah juga bagi yang suka membuat pantun, bagi yang membuat syair di Jakarta itu sangat dimungkinkan karena memang banyak lagu-lagu yang dalam kegiatan keseharian, dalam daur hidup orang Betawi itu selalu menggunakan pantun-pantun yang kalau dikaitkan dengan agama itu adalah menggunakan sholawat-sholawat ya. Sekarang berbagai macam jenis sholawat ya. Kita bisa memasukkan pantun-pantun syair-syair kita ke dalam salawat itu. Misalnya Bunda Tuti misalnya, kalau mau beli oleh-oleh beli saja si buah kurma, kalau mau jadi anak soleh dari kecil belajar agama. Mau dimasukkan kemana nih misalnya? Sholatullah, kalau mau beli oleh-oleh, beli saja si buah kurma, kalau mau jadi anak soleh, dari kecil belajar agama, dari kecil belajar agama. Atau sholatullah, salamullah, kalau mau
membeli bakwan, bisa dibeli di kampung dukuh. Kalau mau jadi sastrawan, Quran hadis dipegang teguh. Atau ada yang lain misalnya ya, mungkin dibacakan dengan salatullah salamullah ya. Kalau mau membeli bakwan, belinya bisa di kampung sawah. Kalau mau jadi sastrawan, karyanya harus bernilai dakwah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bagi yang hadir, karena saya fokuskan menyapa kepada anak-anak. Mudah-mudahan bisa mempunyai kemanfaatan dari waktu yang sedikit ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada salah-salah sedikit, ya datangnya ya dari Bunda Tuti sendiri sebagai manusia biasa. Innal insana makhlul khata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bakwan minggu berbuka, karena sekarang belum bisa makan gitu ya. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Bunda Tuti, luar biasa. Kita nanti akan mengulas lebih jauh bagi sahabat semua, khususnya sahabat geopelajar, bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat atau nanti dengan raise hand, mengangkat tangan. Tapi sebelum itu kita akan lanjutkan dulu pemateri yang kedua. Ini pemateri Kak Jul atau Kak Jul Herman. Beliau ini pendongeng. Wah, ini beliau ini di bulan Ramadan ini biasanya panen ini. Panen. Pokoknya jadwal beliau itu padat gitu ya, padat merayap. Jadi selalu membahagiakan orang lain, selalu membuat bahagia anak-anak gitu ya. Tapi beliau ini calon-calon penghuni surga ini. Amin, amin, amin. Ya, karena selalu membuat orang tersenyum dan bahagia. Alhamdulillah. Karena waktu kita terbatas, kita langsung saja ke Kak Izul, sapaan beliau. Jadi kalau nanti di YouTube itu cari saja Kak Izul gitu. Insya Allah itu udah banyak video YouTube-nya. Dan beliau juga YouTuber juga gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan di sore hari ini menjelang berbuka. Kak Ijul akan membahas tentang sastra lisan dan pertunjukan dongeng. Kak Ijul, persilakan waktunya. Insya Allah sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Suaranya belum keluar. Cek satu. Oke. Oke, sudah. Oke. Masuk ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, saya ucapkan pertama-tama kepada Profesor Anies Baswedan, terima kasih sekali. Kita punya gubernur yang sangat luar biasa, yang sangat peduli terhadap seni, kemudian juga literasi, dan khususnya literasi di teman-teman anak-anak muda ya, yang kali ini kita bekerja sama Seni Budaya MUI DKI bersama Geopelajar ID yang isinya luar biasa. Saya lihat anak-anak muda yang penuh dengan semangat untuk menggelorakan literasi di tengah zaman yang betul-betul anak-anak itu agak sulit gitu ya, atau agak apa ya, agak jauh lah dari dunia literasi. Alhamdulillah teman-teman Geopelajar di sini hadir, kemudian membuat sebuah acara bergandengan dengan Seni Budaya MUI DKI. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Umum MUI DKI Jakarta, dalam hal ini Kiai Haji Munahar Mukhtar. Beliau juga adalah sosok tokoh ulama yang sangat peduli dengan kesenian.
khususnya seni budaya Islam. Ketika saya dan juga bersama-sama teman-teman dari seni budaya hadir dan diminta bergabung dalam barisan bidang seni budaya, saya merasakan sekali bersama dengan teman-teman semuanya di bidang seni budaya semangat yang ditularkan oleh beliau sebagai ketua umum untuk mendorong bagaimana seni budaya Islam khususnya bisa terus digelorakan di Provinsi DKI Jakarta di bawah Komando MUI DKI. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Bidang Seni Budaya Islam MUI DKI Jakarta, Kiai Romdoni. Beliau juga sangat mendukung setiap kegiatan dan juga mendorong kami-kami yang berada di barisan seni budaya atau bidang seni budaya ini untuk terus mencari ide-ide untuk dapat menulurkan dan kemudian mengeksekusi setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang seni budaya Islam. Alhamdulillah sudah banyak ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di seni budaya MUI DKI. Kemudian juga saya ucapkan salam hormat saya kepada pemateri yang tadi sudah menyampaikan, yaitu Bunda Tuti. Beliau adalah seorang dosen dari UNJ yang ilmunya luar biasa. Saya juga banyak belajar dari beliau. Salah satu guru saya yang memiliki segudang ilmu mengenai sastra, kemudian juga kesastraan, literasi dan banyak hal. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita ini, ada Kiai Arif atau Ustadz Arif yang baru-baru ini sudah sukses melaksanakan kegiatan kegiatan Zoom terbesar ya untuk kaligrafi se-ASEAN, luar biasa, tingkat ASEAN. Jadi mengumpulkan semua budayawan, kemudian aktivis-aktivis untuk bidang kaligrafi untuk bersama-sama duduk menampilkan karyanya secara virtual. Dan sebentar lagi kalau nggak salah beliau akan bersama ya membuat tingkat kaligrafi di tingkat Asia, kalau nggak salah di India kemarin saya pernah mendengar. Oke, tanpa berlama-lama karena ini di hadapan saya banyak sekali anak-anak muda dan juga ada anak-anak SMP, kemudian juga ada anak SD, apalagi dengan latar belakang saya yaitu seorang storyteller atau pendongeng. Saya akan sedikit menyampaikan, tidak begitu banyak ya pemaparan hari ini karena memang saya biasanya lebih banyak terjun praktek ke masyarakat, kemudian ke panggung untuk langsung menyapa, kemudian menghibur dan memberikan sebuah tontonan juga sekaligus tuntunan. Nah, ini yang uniknya. Saya diberikan amanah oleh panitia yaitu membahas mengenai sastra lisan dan pertunjukan dalam dongeng. Nah, karena apa yang disampaikan atau yang diamanahkan ke saya itu adalah sastra lisan dan juga pertunjukan dalam sebuah mendongeng, maka saya akan sedikit bercerita. Nah, ini kan biasanya anak-anak atau saya juga biasa diundang itu ketika di hadapan audiens saya ternyata bukan hanya anak-anak usia TK, SD, SMP, SMA, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek juga menikmati ternyata setiap cerita yang saya sajikan atau yang kami sajikan. Karena kenapa? Memang pada dasarnya setiap manusia itu adalah insan-insan yang suka mendengarkan cerita. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki dua telinga dan satu mulut ya. Jadi sebetulnya manusia itu sangat senang mendengarkan cerita. Nah, itu yang akhirnya menjadikan saya tersadar bahwa wah, ini ada peluang untuk kita sebagai seorang seniman atau budayawan Islam itu mengambil tempat merangkul anak-anak atau adik-adik yang di luar sana mungkin
lebih banyak ke arah gadget ya sebelum pandemi, tapi di saat pandemi ini memang tidak bisa terhindarkan. Oke, saya akan coba membahas sebuah cerita sedikit. Dahulu kala ada seorang raja bernama Syahriar. Nah, beliau ini adalah seorang raja yang sangat besar. Saking besarnya, kerajaannya itu mulai dari Jazirah Arab sampai ke arah Cina sana. Sangat besar. Nah, dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Tetapi sayang seribu sayang, ternyata istrinya itu tidak amanah dan dalam hal ini mengecewakan sang raja. Dia akhirnya sang raja karena kecewa, karena setelah dihianati, dia kemudian dengan singkat ya menghilangkan nyawa sang istri. Nah, karena dia dendam dengan istrinya dan kemudian juga kepada para wanita, nah akhirnya sang raja ini dia menikahi setiap wanita cantik, gadis cantik atau perawan-perawan yang ada di negaranya atau ada di kerajaannya. Setiap malam setelah dinikahi kemudian dibunuh. Sampai-sampai semua gadis dan wanita atau katakanlah perawan di kerajaan itu akhirnya tidak ada. Sampai tersisa hanya satu. Nah, uniknya teman-teman, ketika dia menikahi wanita yang hanya tinggal satu-satunya ini, ya, gadis ini, ternyata dia menikahi seorang gadis yang tidak hanya cantik tapi juga cerdas dan cerdik. Apa yang dilakukan sang gadis? Nah, ternyata sang gadis setiap malam menceritakan sebuah kisah kepada sang raja. Raja senang teman-teman. Dia senang sekali mendengarkan dengan seksama. Tapi apa yang terjadi ketika kokok ayam berbunyi, matahari kemudian mulai menampakkan sinarnya. Nah, kan ayamnya bunyi. Nah, tiba-tiba sang wanita tadi menghentikan ceritanya. Malam pertama dia berhasil bebas dari pembunuhan oleh sang raja. Malam kedua, kemudian dia bercerita lagi dengan serunya, dengan kisah-kisah yang dibawakannya. Tetapi ketika fajar akan datang, kemudian matahari mulai menampakkan sinarnya, sang wanita itu kemudian menghentikan ceritanya dan menggantung ceritanya. Teman-teman semua, adik-adik semua, ternyata sang wanita ini mampu ya bertahan atau bercerita, kemudian membawakan cerita dengan sangat bagus dan sangat indah dan disukai oleh sang raja. Hingga tanpa terasa sang wanita tersebut bercerita kurang lebih 1001 malam. Dan akhirnya legenda atau cerita itu dikenal dengan cerita 1001 malam yang berasal dari Baghdad. Nah, itulah sekilas mengenai bagaimana kekuatan sebuah cerita dapat membuat melunakkan hati seseorang yang begitu keras. Sang raja yang begitu bengisnya, yang ingin menghabisi setiap wanita karena dia benci dan dendam terhadap istrinya yang mengkhianatinya, ternyata dengan cerita yang disajikan, dengan cerita yang disampaikan, dia bisa memberikan suatu perubahan dan melembutkan hati sang raja hingga sang raja pun berubah menjadi raja yang lembut dan santun dan akhirnya melupakan tentang dendam yang telah dia buat. Nah, teman-teman semua, ada satu kisah lagi, sebetulnya ini lebih ke pribadi. Nah, kenapa masih menyambung mengenai tema yang tadi disampaikan depan oleh panitia, yaitu sastra lisan dan pertunjukan dongeng. Suatu hari di tempat saya bekerja pada saat itu di sebuah sekolah, pas sekali seperti saat ini bulan Ramadan. Nah, sekolah kami itu mengundang seorang ustadz untuk memberikan ceramah. Nah, tujuan dari sekolah untuk mengundang yaitu adalah agar anak-anak mendapatkan pemahaman agama yang baik, kemudian juga mendengarkan. Tapi sayang beribu sayang, ternyata apa yang terjadi, apalagi sang ustadz ini memberikan ceramahnya sudah
hampir mungkin 30 menit atau 1 jam sebelum berbuka puasa. Sang Ustadz cerita, sang Ustadz ceramah, anaknya juga ngobrol seperti itu. Nah, di situ saya melihat sesuatu yang menurut saya kurang mengenakan hati saya. Wah, kok begini ya? Kemudian timbul dalam pencarian saya, bagaimana cara mengatasi, merangkul anak-anak ini untuk bisa mendengarkan cerita atau ceramah atau kisah tapi dibalut dengan sesuatu yang unik dan menarik. Akhirnya saya pelajari dan saya ketemu dengan seorang sahabat saya, yaitu Kak Danang ya. Beliau juga seorang pendongeng. Nah, saya tanya sama beliau, Kak Danang, kalau seandainya saya ingin mendongeng seperti Kak Danang, berapa lama waktu yang saya habiskan untuk belajar? Pada saat itu beliau menjawab, untuk mempelajari ini kurang lebih dibutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Wow, saya bilang, Masya Allah, luar biasa. Tapi beliau lanjutkan, itu untuk orang-orang yang tidak mempunyai dasar kesenian. Maksudnya, dia menjelaskan lagi kepada saya bahwa orang seperti Kak Izul yang mempunyai latar belakang teater, kemudian seni lainnya, puisi, dan seni panggung lainnya, nasyid, dan lain-lainnya, itu beliau sampaikan hanya dibutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan saja sampai bisa mendongeng dengan cara yang baik dan menyenangkan gitu. Dan ternyata apa yang terjadi dari 2-3 bulan itu betul, saya kemudian mendapatkan sebuah amanah untuk terjun di mendongeng di Jawa Barat, yaitu Cianjur. Langsung saya diminta untuk datang untuk memberikan dongeng ke 3 sekolah. Kemudian pulang dari situ, dari Cianjur, mendapati laporan dari panitia bahwa mereka menyukai atau katakanlah memberikan respon yang baik. Kemudian saya diamanahi lagi, kemudian untuk langsung dikirim untuk memberikan dongeng keliling Kalimantan Timur pada saat itu. Dan itu kurang lebih hampir seminggu. Nah, di situ saya mendapati pelajaran bahwa ternyata dongeng ini atau bisa dibilang kisah itu adalah sesuatu seni lisan atau seni yang dapat digunakan untuk berdakwah, merangkul anak-anak. Dan alhamdulillah selama ini dan setiap saya melakukan pertunjukan, kemudian dongeng dan ataupun kisah, itu menjadi sebuah obat bagi anak-anak yang merasa hatinya kosong dengan hiburan. Makanya saya, khususnya dalam hal ini di seni budaya MUI DKI, sudah mencanangkan kepada ketua kami, yaitu Kiai Romdoni, itu membuat kegiatan-kegiatan dongeng ke tempat-tempat yang jarang tersentuh atau belum tersentuh. Contohnya kemarin saya memberikan dongeng ke penjara anak di daerah Cinere, dan itu luar biasa. Mereka itu usianya paling muda atau paling tua itu usia 17 tahun. Nah, itu mereka ini yang orang-orang yang katakanlah berhadapan dengan kalau bisa dibilang dunia hukum ya, kriminal, itu ketika disampaikan cerita yang menyentuh hatinya, mereka pun akhirnya bisa tersentuh, dan alhamdulillah setelah itu mereka memiliki satu pemahaman baru mengenai apa-apa yang telah disampaikan dalam sebuah kisah. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, memang sastra lisan atau pertunjukan di dalam dongeng itu memang dibutuhkan cara-cara yang baik dan benar untuk menyentuh hati daripada audiens kita atau siapapun yang ada di depan kita. Karena kalau kita sudah menyentuh hatinya, maka apa yang kita sampaikan itu akan tertanam. Ada satu contoh, suatu hari saya diminta untuk mendongeng di sebuah acara sunatan. Nah, uniknya ketika setelah saya selesai mendongeng, ya, kemudian saya melihat anak itu meneteskan air mata. Padahal yang saya sampaikan itu dongeng dengan jenaka, kemudian dengan ceria, tapi memang di
disisipkan atau diselipkan cerita-cerita atau kisah-kisah tentang bagaimana kita mencintai ayah dan bunda gitu. Nah, tidak hanya sampai itu, kemudian orang tuanya beberapa hari setelah itu SMS atau telepon kepada saya, terima kasih Kak Izul, Masya Allah, anak saya setelah mendengarkan cerita dari Kak Izul, mendengarkan kisah dari Kak Izul, dia langsung setiap azan langsung berangkat ke masjid. Kemudian setiap ada azan dari subuh sampai isya dia langsung pergi ke masjid karena termotivasi dengan cerita yang disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah apa dongeng atau kisah yang bisa kita bawakan kepada audiens, dalam hal ini adalah anak-anak yang kita rangkul untuk dakwah Islam ini. Sebetulnya banyak hal. Nah, saya membaginya menjadi 2, dongeng dan kisah. Dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan yang isinya bermuatan tentang hal-hal positif. Dia bisa bercerita tentang manusia, dia bisa bercerita tentang hewan, dia bisa berbicara tentang apapun hal-hal yang ada di hadapan kita bisa dijadikan sebuah cerita dan dongeng. Nah, kemudian yang kedua adalah kisah. Nah, kalau kisah ini adalah cerita-cerita yang berdasarkan kisah nyata yang bisa diangkat ceritanya dari kisah hadis maupun Al-Quran. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Arif di depan, ketika bulan Ramadan ini, khususnya sebelum pandemi, itu memang bisa dikatakan saya sering sekali mengisi bahkan satu hari 3 tempat ya. Nah, 3 tempat biasanya untuk sanlat dan lain-lain. Nah, cerita apa yang saya bawakan? Biasanya panitia meminta sesuai dengan tema yang disampaikan. Contoh, mendekati bulan suci Ramadan dan 10 malam terakhir, itu mereka panitia meminta untuk saya memberikan sebuah cerita yang berhubungan tentang malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian saya akan bercerita bahwa ternyata ada sejarah tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, di mana ketika Rasulullah sedang asik duduk memberikan ilmunya kepada para sahabat pada saat itu di bulan Ramadan, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendiri. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Rasulullah pun kemudian menjawabnya, "Sesungguhnya bahwa nanti aku melihat di hari akhir nanti ada seorang nabi yang dia berjuang selama 1000 tahun. Tetapi nabi tersebut tidak memiliki seorang pengikut pun. Dan nabi tersebut memiliki sebuah pedang yang sakti yang disebut dengan liha jamal." Apa ini pedang sakti atau liha jamal ini? Liha jamal ini adalah sebuah pedang yang terbuat dari rahang unta. Nah, pedang ini digunakan oleh nabi tersebut untuk berperang, berjuang untuk menegakkan agama Allah melawan kaum kafirin. Kemudian ketika dia berjuang dengan pedang ini, dia tidak terkalahkan. Lalu kemudian nabi tersebut mempunyai sebuah, katakanlah, mukjizat yang Allah berikan, yaitu apa? Dia bisa melunakkan besi sama dengan dia memegang sesuatu benda yang sangat lembut ya. Mungkin seperti mencet atau menghancurkan agar-agar. Itu jadi lembut sekali. Nah, singkat cerita teman-teman, ternyata nabi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki mukjizat luar biasa pada zaman itu di bawah kerajaan Romawi, dia tidak bisa terkalahkan. Tapi singkat cerita, dia ya pada saat itu ingin ditangkap oleh Raja Romawi. Tidak ada yang berani. Bahkan ketika sang raja memberikan sebuah sayembara, memberikan harta yang banyak, emas yang berlimpah. Nah, ketika tidak ada yang berani menangkap sang nabi, nah akhirnya mereka menggunakan cara licik, yaitu mendekati istri sang nabi. Teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata Raja Romawi itu menyiapkan ya dengan pasukannya sebuah
tali yang sangat kuat untuk mengikat sang nabi tersebut. Istrinya pun kemudian diberikan tali itu, dia mengendap-endap ketika nabi sedang asik ya beribadah malamnya, sholat tahajud, dia menunggu teman-teman. Saking lamanya karena sang nabi ini adalah nabi yang kekuatannya luar biasa, keimanannya luar biasa, dia menunggu sang nabi untuk tidur, ternyata yang malah tertidur adalah sang istri. Malam pertama sang istri gagal. Kemudian dia melapor kepada sang raja. Hari kedua dia mencoba dan ternyata berhasil mengikat sang nabi. Siapakah nabi itu? Namanya adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi. Sam'un itu adalah yang berasal dari matahari dan Ghazi itu adalah suatu tempat ya yang berasal dari Ghazi atau yang sekarang biasa disebut dengan Gaza yang ada di Palestina. Nah, teman-teman, singkat cerita hari kedua berhasil diikat. Tapi sang nabi berhasil melepaskannya dengan sangat mudah. Hari ketiga, sang raja Romawi mengirimkan lagi yaitu rantai yang sangat kuat, yang sudah dibuat sebegitu hebatnya. Tapi lagi-lagi sang nabi tidak berhasil diikat. Ikatannya itu pun akhirnya bisa lepas. Dan sang nabi pun memanggil istrinya, "Hei istriku, siapa yang mengikatku dengan rantai ini?" Sang istri menjawab, "Aku ya nabi." "Mengapa engkau mengikatku seperti ini?" "Sesungguhnya aku ingin menguji kekuatanmu." Nah, disitulah sang nabi memberitahu bahwa dia adalah seorang nabi yang diberikan karomah oleh Allah, mukjizat oleh Allah untuk bisa melunakkan segala macam benda. Dan dia mengatakan bahwa kelemahannya adalah hanya di helai-helai rambutnya yang ketika dia berdiri, kemudian rambutnya itu bisa terulur sampai ke tanah, saking panjangnya. Teman-teman, singkat cerita, keesokan harinya sang istri pun kemudian mencari rambutnya yang sudah lepas, dia kumpulkan ada kurang lebih 8 helai, kemudian diam-diam saat sang nabi tertidur, dia ikat tangan dan kakinya. Dan singkat cerita sang nabi pun tidak bisa berdaya dan diambil oleh kerajaan di Romawi. Apa yang dihadapi oleh sang nabi? Ternyata Nabi Sam'un Al-Ghazi disiksa, teman-teman. Disiksa sampai tangannya terlepas, kemudian kupingnya, semuanya alat-alat vital yang ada di badannya terlepas. Saking besarnya cobaan yang dihadapi, Allah kemudian mengirimkan malaikat Jibril, ya. Kemudian dengan perantara malaikat Jibril, Allah bertanya, "Hai hambaku, apa yang hendak engkau inginkan?" Kemudian Nabi Sam'un Al-Ghazi meminta Allah untuk mengembalikan kekuatan yang ada pada dirinya. Teman-teman, akhirnya Allah mengabulkan dan dengan cepat dan mudahnya dia hanya menggoyangkan ya pilar istana yang sangat besar yang diikatkan ke badannya, kemudian pilar itu pun hancur dan akhirnya istana pun roboh beserta dengan raja dan juga istrinya yang durhaka. Nah, semenjak itu sang nabi pun berjuang dan berjanji selama masa hidupnya untuk malam-malamnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan siang harinya dia berpuasa dan juga berjuang di jalan Allah. Kemudian teman-teman, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pahala dari Nabi Sam'un?" Rasulullah menggelengkan kepalanya dan mengatakan, "Saya tidak tahu." Nah, kemudian Allah pun mengirimkan malaikat Jibril kepada Rasulullah dan mengirimkan surat yang disampaikan kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Qadar. Nah, disitulah sejarah dari malam Lailatul Qadar. Nah, teman-teman semua, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan bahwa sebuah dongeng atau sebuah kisah dalam cerita ya itu dapat mempengaruhi hati seseorang, dapat melembutkan jiwa seseorang dan akhirnya mereka bisa terbawa atau mereka bisa menjadi sosok-sosok yang lembut hatinya dan dekat dengan
Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, pemaparan saya, mungkin ini adalah salah satu teman saya. Nah, ini namanya Rio. Nah, Rio ini siapa? Rio ini adalah partner saya. Ya, dia adalah boneka yang yang memang sudah saya berlatih cukup keras dan menghasilkan ilusi suara ya. Kalau dibilang di Indonesia itu sulap suara, tetapi secara dikenal lebih luas namanya ventriloquist. Nah, ini biasanya bisa menjadi teman ya untuk bercerita ya. Ya, gimana Rio? Ya, seneng nggak ada di acara webinar Seni Budaya Islam ini? Senang sekali. Kenapa? Karena aku bisa ketemu sama anak-anak banyak. Oh, bukan hanya anak-anak. Terus ya, itu ada Pak Gubernur. Oh iya, Pak Gubernur. Kenapa? Aku sangat ngefans sama Pak Gubernur. Oh, ngefans sama Pak Gubernur? Iya, karena kenapa? Karena Pak Gubernur punya banyak program-program yang hebat. Oh gitu, iya iya iya. Oke deh kalau gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Kak Izul dan partner saya ini Rio. Ya ya ya. Saya kembalikan ke moderator Pak Arif. Nah itu dia Pak Arif udah dipanggil sama Rio ya. Terima kasih Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio, sehat Rio? Puasa Rio hari ini? Aku nggak sahur, tapi nanti aku juga nggak buka. Loh, kok gitu? Aku kan aku boneka. Oh, boneka. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Beri tepuk tangan untuk Kak Ijul yang sudah luar biasa memberikan pemaparannya. Waktu kita terbatas sekitar 9 atau 10 menit ke depan. Tidak banyak yang akan kita berikan ruang bertanya. Ya, ini sudah ada namanya Zakwa ya. Zakwa udah siap bertanya. Silakan Zakwa. Assalamualaikum Kak, saya Zakwa dari Samarinda. Kak, cara bisa menarik penonton gimana sih? Apakah harus pakai boneka? Oh, kalau menarik penonton pakai tali, jangan pakai boneka ya. Silakan Kak Ijul, Kak Ijul. Ya, Zakwan ya. Ya, sebetulnya cara menarik penonton itu banyak hal ya. Cerita itu adalah hal utama dalam sebuah pertunjukan dongeng atau kisah. Adapun boneka itu hanya salah satu alat bantu. Atau kalau saya membaginya dalam setiap pertunjukan itu ada dua, yaitu pertunjukan ventriloquist, ya, kemudian pertunjukan dongeng gitu atau kisah. Nah ini memang sesuatu seni yang berbeda gitu ya. Apa sih ventriloquist itu? Ventriloquist itu adalah seni ya, ilustrasi ilusi suara atau sulap suara ya biasa gampang di Indonesia itu. Nah, yang membedakannya itu dengan yang lainnya apa? Jadi ketika kita bicara seperti ini contohnya. Enggak kedengaran Kak Ijul. Oh enggak kedengaran. Oh pakai ini ya. Oke. Oh maaf. Saya ulang ya. Rio gimana kabarnya? Aku kabarnya baik-baik saja. Nah ketika Rio bicara, itu sebetulnya yang bicara Kak Izul. Tetapi apa yang dihasilkan dari suara ilusi itu, yaitu ketika Rio berbicara, Kak Izul mulutnya diam. Nah seperti itu. Ini kan ketika Kak Izul ngomong nih kelihatan, halo. Tapi ketika Rio yang ngomong, halo Zahwan. Nah itu dia suara mulut Kak Izul nggak bergerak, tapi ada suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, suaranya juga berbeda ya. Kalau suara Izul kayak seperti ini, hai. Kalau Rio, hai. Nah seperti itu ya. Oke, itu Zahwan kurang lebih. Iya, Kak Ijul. Berikutnya nih Kak Ijul, ada saya Alia Nurhaliza dari SMKN 17 Jakarta. Izin bertanya Kak kepada Kak Ijul. Kak Ijul, apa ada peristiwa membuat kakak terkesan selama kakak dongeng di berbagai tempat? Dan bagaimana ceritanya Kak? Ya, silakan Kak Ijul. Oke, terima kasih. Tadi buat siapa Pak Arif? Alia Nurhaliza. Alia Nurhaliza. Ya, kalau Siti Nurhaliza Malaysia. Oke, betul sekali De Alia ya. Saya sangat terkesan ketika
satu hari ada satu peristiwa yaitu di Indonesia, itu di Lombok tempatnya ya, terjadi gempa yang luar biasa. Di situ saya terpanggil dan hadir ke sana kurang lebih hampir beberapa hari ya, mungkin kurang dari seminggu. Nah, di situ saya pernah mendapati sebuah kampung yang ada di kaki gunung, di sebuah gunung di Lombok sana. Nah, itu mereka ketika saya datang itu berhamburan gitu. Itu mereka sedihnya luar biasa, khususnya orang tuanya. Tapi ketika saya datang, ya itu diawali dengan kesedihan. Kemudian ketika saya datang dan memberikan sebuah dongeng dan cerita, mereka tertawa, senang, bahagia. Begitupun orang tuanya. Tapi ketika setelah selesai dari saya mendongeng atau bercerita itu, orang tuanya dan anak-anaknya sedih lagi. Loh, kok begini? Saya tanya, kenapa tadi ketika datang dia sedih, ketika saya memberikan cerita dongeng dia gembira, ketika setelah selesai dan saya mau pulang, ternyata dia sedih lagi. Nah, jadi dia kemudian menjawab bahwa sebelumnya sebelum Kaizul datang itu sangat sedih sekali. Kami sudah putus asa karena rumah kami roboh, hewan ternak kami mati dan lain sebagainya. Masjid kami hancur. Kebetulan saya mendongeng di depan masjid yang sudah hancur. Nah, ketika Kaizul datang dengan cerita, dengan motivasi kepada anak-anak kami, mereka menjadi terbangun semangatnya untuk hidup kembali menatap masa depan. Nah, seperti itu. Nah, terus kenapa setelah selesai mendongeng atau bercerita atau berkisah menangis lagi? Ya karena kami baru sebentar kedatangan Kak Izul harus berpisah lagi ke tempat yang lain, yang akhirnya membuat kami sedih, dan kami berdoa mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu dan berinteraksi lagi dengan Kak Izul. Nah, di situ saat itu saya dapat sebuah katakanlah entah bentuknya bingkisan atau apa. Ini topi yang saya pakai, ini adalah ikat ya. Banyak orang salah menilai bahwa ini ikat Bali, ternyata salah, ini ikat Lombok. Nah, kenapa saya pakai? Karena ini menjadi pengingat saya terhadap bencana yang sangat dahsyat pada saat itu di Lombok, dan pada saat saya datang di sana pun masih terjadi banyak gempa-gempa susulan dan gempa-gempa lainnya yang terjadi di sana. Mungkin itu ya Alia ya, hal yang terkesan selama saya bercerita atau berkisah menghibur adik-adik atau teman-teman di Indonesia seperti itu. Iya, ini ada lagi Kak Ijul. Assalamualaikum, Bang Ijul. Saya Ferdian. Izin bertanya, ya, Ferdian, apa ada dorongan atau dari siapa aja sih Kak ingin menjadi pendongeng? Nah, ya. Siapa yang memotivasi Kakak nih jadi pendongeng? Ya, terima kasih Ferdian. Sebetulnya memang kan saya berasal dari dulu itu awalnya di sekolah ya, bekerja di sekolah. Kemudian dari cerita yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada sebuah ustadz yang ceramah di depan anak-anak, kemudian dicuekin gitu. Di situ mendorong saya untuk kemudian mengambil inisiatif untuk terjun di dunia dongeng. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di rumah itu saya memiliki 2 orang anak yang kecil-kecil yang memiliki setiap permasalahan di kehidupannya. Contohnya malas mandi. Tidak takut untuk disuntik atau divaksin pada saat itu. Nah, ternyata dengan kekuatan mendongeng, saya tidak perlu meminta anak saya untuk mandi, ya. Saya tidak perlu melakukan itu. Tapi dengan cara bercerita, ya, dengan cara bercerita yang menarik bagi dia kemudian dengan keyakinannya dan keinginannya sendiri dia mandi, semangat ya mandi setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang kedua ini dia takut untuk disuntik. Tapi dengan pengalaman mendongeng ya Pak, bahkan pada saat disuntik pun saya juga menemaninya sambil mendongeng. Ketika dokter menyuntikkan suntiknya itu di lengannya, dia malah melihat sang dokter dan suntiknya, dan itu tidak nangis dan tidak sakit sama sekali. Nah, di situ akhirnya mendorong saya untuk lebih semangat lagi untuk bisa menyemangati anak-anak Indonesia, memotivasi anak Indonesia dengan banyak cerita atau kisah-kisah yang inspiratif kepada mereka. Mungkin itu ya, Ferdian ya.
Ya, terima kasih Kak Ijol sudah menjelaskan begitu panjang lebar. Haja Tuti masih ada ya Bunda ya? Bunda Tuti? Masih, cuma Masih memang ya? sudah, ya ya. Ya, karena waktu kita terbatas, Iya, iya. bahasa pantunnya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus gitu ya. Karena adik-adik kita ini dakdikduk Benar. gitu ya. Sambil Iya, menunggu berbuka tapi juga menunggu pengumuman. Pengumuman, ya. Jadi apakah namanya sudah tercatat di Lauful Mahfuz gitu ya atau belum gitu. Jadi insya Allah semua yang ikut lomba itu pemenang. Bedanya mungkin kerja keras yang dilakukan gitu ya. Dan takdir Allah berlaku kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Silakan Bunda Tuti untuk statement terakhir mungkin ya, closing statement untuk pesan ke adik-adik kita. Oh iya, baik. Pesan saya ini bahwa untuk yang mau latihan menulis ya, yang tadi juga ada yang bertanya tadi secara private, tadi juga diinikan ke umum. Sebenarnya Zahwa nih rajin sekali dia menulis nih ya. Siapapun kalau mau belajar menulis puisi ya lakukan, yang penting dilakukan. Mulai dari berlatih apapun yang kita alami gitu ya, kita catat seperti membuat diary begitu ya. Nah kalau nanti mau sesuai dengan topik baru ketika kita ditetapkan topiknya untuk menulis puisi, maka kita cari literatur-literatur terkait dengan topik itu gitu. Seperti tadi Nabi nyuruh Hasan, kamu udah langsung itu kan mau menguliti apa terus coba pelajari dulu itu nasabnya. Jadi semuanya harus dilihat dulu latar belakangnya secara keseluruhan, informasi terkait dengan yang topik-topik tadi kita mau buat. Lalu ketika sudah mulai mahir, ya selipkanlah majas-majas. Jadi dengan kata-kata kiasan sehingga membuat bunyinya lebih puitis. Tapi untuk puisi-puisi Islami, ya untuk puisi Islami kita menulis apapun yang kita ambil dari mungkin Al-Quran atau pesan-pesan moral itu juga biasanya cepat langsung bisa diterima. Itu saja. Kayaknya dikejar-kejar waktu nih. Saya juga penasaran. Ya baik. Betul, Terima betul. kasih. Karena ya. waktu kita ini sangat terbatas. Sebentar lagi juga azan berkumandang berbuka. Ya. Kak Ijol mungkin 30 detik. Oke. Pertama buat teman-teman yang sekarang sedang menyelami dunia seni atau baru tercelup ya atau tercemplung dalam seni ini, terus dipertajam lagi, khususnya seni apapun, bisa seni puisi, seni teater, kemudian seni dongeng atau seni apapun, karena sebenarnya setiap teman-teman menggali setiap potensi itu, maka ada potensi-potensi lain yang akan terbuka. Seperti itu. Jadi tidak akan hanya sampai di bidang itu, nanti akan ada potensi lain. Seperti itu. Dan dari potensi-potensi yang ada itu, teman-teman tinggal melihat mana potensi yang paling kuat yang teman-teman punya, dan itu nanti akan diperkuat menjadi sebuah kekuatan diri kita. Seperti itu. Itu ya paling. Ya, terima kasih Kak Ijol dan Bunda Tuti. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Adik-adik, satu hal yang penting bagi seni Islam itu tadi disampaikan Bunda Tuti adalah tidak terlepas dari nilai-nilai tauhid dan gitu juga ada pencapaian jiwa ke arah yang keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar karya, tapi karya itu harus bernilai tauhid gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu kita terbatas. Webinar Seni Budaya Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kepada para narasumber, Kak Ijol dan Bunda Tuti. Terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Kami di sini akan membacakan juara lomba baca puisi Piala Gubernur yang diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta dan geopelajar.id. Yang mana dari 80 peserta yang mengikuti lomba ini telah menghasilkan para juara yang dinilai oleh kedua juri. Para pemenang lomba dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tingkat SD sampai dengan SMP dan yang kedua adalah tingkat SMA sampai dengan mahasiswa dan umum. Adapun juara favorit dinilai oleh juri dari jumlah like, viewer, komen, dan penilaian juri. Nah, langsung saja kita umumkan dari juara 1 sampai 3 dari tingkat SD sampai SMP. Langsung saja juara 3 diraih oleh Saudari Hilya Hairatin dari SDN Cakung Timur 04 Pagi, Jakarta Timur. Tepuk tangan buat. Juara kedua diraih oleh Zakwa Suartriko Putra dari SD Muhammadiyah 2. Dan juara 1 diraih oleh Hanza Nafisa dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Fajar Hidayah Kota Wisata Bogor. Selanjutnya, kami akan membacakan juara lomba baca puisi dari tingkat SMA, mahasiswa, dan umum. Yang mana juara 3 diraih oleh Dinda Fatimah Zahra Syam Al-Fauzan dari Pompes Al-Sobariyah, Sukabumi. Juara 2 diraih oleh Muhammad Faruk dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan juara 1 diraih oleh Ma'ruf Ali Hidayatullah dari Denpasar, Bali. Dan yang terakhir adalah juara favorit, di mana dari juara ini perlu diketahui untuk juara favorit dinilai dari selain dari like, viewer, dan komen, ada juga penilaian juga dari Dewan Juri. Juara favorit diraih oleh Putra Rizky Wahyu Setiawan dari Universitas Udayana Denpasar, Bali. Adapun nanti untuk hadiahnya akan dikomunikasikan oleh panitia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kakak-kakakku, adik-adik. Makasih banyak Kak Akbar. Selamat yang juara ya. Memberikan materi putar seni budaya Terima kasih banyak, dan Kak. budaya tingkat nasional. Dan juga terima kasih kami aturkan kepada panitia yang sudah membacakan nominasi dan pemenang dalam lomba membaca puisi pada sore hari ini. Baik, beranjak ke acara selanjutnya itu untuk menutup sekaligus menyempurnakan acara pada sore hari ini, marilah kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta kepada Kiai Haji Yusuf Aman MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau beliau belum dihubungi, langsung saja ditutup oleh Anda berdua. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله الحمد لله رب Syukran ke Yusuf, syukran. Yang telah
memimpin doa. Kami selaku pembawa acara memohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kami, baik perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa untuk semua teman-teman peserta lomba membaca puisi dan kepada seluruh pengurus MUI DKI Jakarta.